Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah perencanaan sosial. Mari kita awali sesi ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata masih ada satu topik ya terkait dengan jenis perencanaan sosial, yaitu dalam kaitannya dengan perencanaan kedaruratan atau yang disebut sebagai perencanaan contingency planning. Contingent itu artinya tergantung, ya, tergantung pada ya kejadian apa tidak. Kita merencanakan sesuatu, tetapi sifatnya bukan akan dilakukan otomatis ya, melainkan akan dilakukan apabila. Ya, perencanaan kedaruratan adalah perencanaan yang akan kita laksanakan apabila. Perencanaan yang akan kita lakukan jika seandainya terjadi bencana. Kalau tidak terjadi bencana, ya tidak dilakukan. Tetapi mengapa harus direncanakan? Ya karena itu memungkinkan untuk terjadi. Ya, berbeda dengan sebelum-sebelumnya yang memang sudah ada dan harus dilakukan, pasti dilakukan secara schedule, jadwalnya tahun depan apa, bulan apa yang dilakukan sudah jelas ya karena situasinya normal. Kalau perencanaan kedaruratan tidak seperti itu ya, melainkan skenario. Ya, skenario terhadap apa? Ini ada tahapan-tahapannya. Apa saja pengertian atau komponen dari perencanaan kedaruratan? Ya. Yang pertama adalah kesadaran bahwa masyarakat Indonesia adalah atau Indonesia adalah kawasan yang rawan bencana. Ya. Kita lihat ini. Ini adalah peta rawan bencana Indonesia yang sudah dipetakan sejak tahun 1800 ya. 100 tahun lebih. Kawasan-kawasan inilah ya, Jawa 100% rawan bencana, Sumatera mungkin 95%, Kalimantan 70%, Sulawesi hampir sama dengan Sumatera ya, Papua. Makanya dulu Presiden Soekarno merencanakan ibu kota Indonesia itu di sini, ya, di Kalimantan Tengah, atau mungkin di sini ya, yang memang tidak ada potensi gempa. Selain itu semuanya potensi gempa. Apalagi saat ini ya, bukan hanya gempa tapi banjir. Dalam situasi semacam ini kita menyadari bahwa bencana sewaktu-waktu bisa terjadi. Sudah ada hitung-hitungan. Jadi kalau misalnya gempa bumi, apakah gempa bumi bisa diramalkan? Bisa. Apakah gunung meletus bisa diramalkan? Bisa. Dengan cara apa? Bukan dengan cara dukun, bukan dengan cara mencari wangsit, tetapi dengan mencatat ke belakang interval kejadiannya berapa lama. Jadi misalnya Gunung Merapi ya di Jawa Tengah ya, perbatasan Sleman, Klaten, Boyolali, Magelang itu mengalami letusan super dahsyat setiap 1000 tahun sekali, setiap 900 tahun sekali. Ya, itu bisa diramalkan. Karena apa? Karena memang selama sekian ribu tahun itu terjadi setiap 1000 tahun sekali. Demikian juga dengan gempa bumi. Gempa bumi itu nanti ada petanya ya. Ilmuwan sudah punya peta lempeng bumi ya. Misalnya lempeng buminya seperti ini. Di Jawa Timur selama sekian 200 tahun ke belakang mana saja yang terjadi. Jawa Tengah, Yogyakarta mana saja yang terjadi 200 tahun terakhir dihitung, dicatat. Nah, dari catatan 200 tahun ke belakang kita bisa merespon, kita bisa memperkirakan apa yang akan terjadi pada tahun-tahun ke depan. Ya, kalau di kawasan ini terjadi gempa bumi 25 tahun sekali. Kalau yang di daerah sini mungkin 20 tahun sekali. Kalau yang di daerah sini. Nah, dari catatan itulah para ilmuwan membuat
perkiraan. Sehingga daftar potensi kebencanaan itu sudah ada, termasuk banjir ya. Ini bulan-bulan seperti ini nanti di kawasan-kawasan, kalau di daerah Yogyakarta, daerah Bantul itu ya, perlu lebih banyak berdoa karena bisa jadi Bantul terang benderang, tetapi karena Sleman hujan, Bantul banjir. Ya, bukan salahnya orang Bantul, salahnya orang Sleman. Karena orang Sleman tidak membuat resapan air, yang terkena bencana orang Bantul. Nah, situasi semacam itu sudah diketahui oleh para ilmuwan. Ya, oleh karena itu, kita semua menyadari bahwa potensi bencana itu ada. Gunung Merapi di Indonesia banyak, banjir hampir semua kota-kota di Kalimantan sekalipun sudah mengalami banjir. Ya. Gempa bumi di banyak tempat, petir, angin puting beliung itu juga di banyak tempat. Potensinya apa? Selama ini yang sudah terjadi, korbannya siapa? Siapa yang paling rentan menjadi korban bencana? Ya. Lalu dari situ pemerintah sudah punya respon yang diperlukan apa? Seandainya terjadi gempa bumi, seandainya terjadi letusan Gunung Merapi, seandainya terjadi banjir, ya, semuanya sudah dipetakan. Ya, misalnya yang perlu dibuat apa ketika terjadi gempa bumi, atau untuk menanggulangi gempa bumi? Ya, rumah yang tahan gempa. Apa? Nah, ini ada syarat-syaratnya. Lalu ada juga rumah teletabis, ya. Ini di beberapa tempat dikembangkan. Jadi kalau terjadi gempa tidak rusak tapi menggelinding. Nggak ya, ini karena semuanya didesain sedemikian rupa. Ini kalau terjadi gempa nggak ada yang rusak. Ya, ini adalah satu contoh bagaimana respon yang diperlukan itu apa. Kalau terjadi banjir ya tentu persiapan-persiapan. Ada di daerah Jawa Timur sebelah utara ya, dulu. Saya kurang tahu sekarang. Di daerah Lamongan, Tuban, di tepian Bengawan Solo, itu setiap tahun terjadi banjir, dan banjir itu menggenangi rumah bisa sampai 1 minggu. Tetapi masyarakat tidak pernah mau disuruh pergi, disuruh pindah, tidak mau. Karena apa? Karena mereka sudah punya antisipasinya. Jadi seluruh perangkat rumah, ya, dipan, lemari, meja makan, mungkin kulkas, itu semua ada kaitan talinya. Ya, ada kaitan talinya dan ada kerek ada kerekan yang ditaruh di di plafon. Sehingga ketika musim banjir datang, semua perabot rumah itu naik menempel ke langit-langit. Karena semua sudah ada talinya dan tinggal naik ke atas. Nah, sementara penghuni rumahnya tinggal pindah ke jalan raya, bikin tenda 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari biasanya sudah surut, mereka pulang lagi bersih-bersih. Caranya begitu, karena itu semuanya sudah diketahui, jadi nggak masalah. Ada juga teman yang cerita rumah dia terbuat dari papan, ya, sering kelewatan banjir dan banjirnya itu besar. Nah, sehingga bapak dia kemudian punya alternatif untuk mengangkat papan itu. Papan rumah itu diangkat sehingga banjir itu lewat ke rumah dia. Rumah dia tidak terseret karena memang tidak ada yang menghalangi. Papannya diangkat sehingga air lewat, nanti setelah air lewat ya dikembalikan lagi. Itu adalah respon yang harus diketahui oleh semua orang yang terkena potensi bencana. Ya, jadi bencananya apa saja pemerintah sudah punya. Respon yang diperlukan kalau terjadi apa saja berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu, ya. Kalau mulai gempa di Merapi. Nah, kawasan mana yang perlu diungsikan? Sekarang ini kawah menghadap kemana? Potensi letusan ke arah mana? Ya, kalau ke selatan berarti ke Sleman, ke timur berarti ke
Klaten, ke utara Boyolali, ke barat Magelang, itu semuanya sudah dilakukan. Lalu proses pelaksanaan, nah ini yang sangat penting, yang menjadi ciri khas ya dari perencanaan kebencanaan adalah drilling, menyiapkan orang untuk sewaktu-waktu terjadi, maka orang harus siap. Ya. Kita tentu kalau di Jogja ya secara umum dan di banyak tempat di Indonesia, kalau kita ke ruang publik, ke mall, pasar, kantor-kantor, kampus, itu selalu ada tulisan jalur evakuasi, titik kumpul. Ya, itu pemandangan yang sudah biasa. Karena apa? Karena kita dibiasakan itu. Simulasi bencana. Sebenarnya bukan simulasi bencana, simulasi respon terhadap bencana. Kalau terjadi gempa, apa yang terjadi? Petugas akan datang. Sebelum petugas datang, apa yang mesti dilakukan? Nah, misalnya anak-anak dilatih. Kalau terjadi gempa, segera keluar ruangan dan berjalan dengan meletakkan tas di atas kepala. Nah, ini adalah proses drilling, proses pelatihan di mana seandainya terjadi bencana. Jadi kalian juga kalau di rumah itu juga perlu membuat skenario-skenario. Seandainya tiba-tiba ada gempa besar. Jadi kebiasaan tidur mengunci kamar dari dalam itu juga perlu dipikir ulang. Karena kalau tiba-tiba terjadi sesuatu pada kita, kamar kita terkunci dari dalam dan orang lain akan sulit masuk, atau kita sendiri ketika kamar terkunci, atau karena bisa jadi rumah itu ambles ya, atau ada bagian yang tergencet sehingga membuat pintu tidak bisa digunakan untuk akses keluar masuk. Alternatifnya apa? Ya, kalau terjadi banjir bandang tiba-tiba, nah kawasan-kawasan yang mungkin rumah kalian, tempat tinggal kalian itu potensi banjir bandang atau tidak. Banjir bandang itu adalah banjir yang datang dari tempat lain dan terjadi dengan tiba-tiba. Ini bukan banjir yang pelan-pelan naik permukaan airnya, bukan. Ini banjir yang entah datang dari mana. Nah, yang jelas dari dataran yang lebih tinggi, tiba-tiba menyapu suatu kawasan. Ya, kembali lagi ini adalah proses pelaksanaan. Selalu ada drill, selalu ada pelatihan. Ya, kawasan-kawasan yang rawan bencana perlu dibuat pelatihan. Dan yang terakhir adalah sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini adalah upaya untuk memberikan peringatan, ya, terutama yang bisa diperingatkan. Ya, seperti kalau ada gempa bumi, apakah itu memicu tsunami atau tidak? Kalau terjadi hujan, apakah itu memicu banjir atau tidak? Kalau terjadi aktivitas di kawah gunung berapi, apakah itu akan pertanda erupsi atau tidak? Gitu ya. Ini semua sudah ada alatnya. Pemerintah sudah memiliki itu. Ya. Termasuk ini deteksi dini tsunami. Ini di beberapa tempat tidak berfungsi karena setelah dicek ternyata hilang, dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, karena kita ini kan sering kalau ada barang ketemu di jalan itu kan dianggap milik Allah. Nah, karena kita hamba Allah, maka kita punya hak untuk mengambil itu. Kesadaran kita pada barang milik publik itu masih sangat rendah dan perlu edukasi yang sangat intensif. Nah, yang menarik adalah sebenarnya deteksi peringatan dini ya, atau peringatan dini, early warning terhadap bencana alam itu sifatnya tidak hanya teknologi. Saya pernah menjadi penguji disertasi seorang wakil bupati dari Nias ya, Kabupaten Nias, kepulauan di sebelah barat Sumatera. Ini Pak Wakil Bupati ini kajiannya sangat menarik karena dia menunjukkan bagaimana masyarakat Nias, masyarakat tradisional Nias itu punya
sistem untuk mengetahui bencana termasuk gempa bumi. Ya, gempa bumi yang besar biasanya menimbulkan tsunami itu sudah pernah terjadi berkali-kali selama ratusan tahun terakhir, dan masyarakat mencatat itu dalam bentuk dongeng, dalam bentuk cerita, dalam bentuk syair, dalam bentuk apa pepatah-pepatah itu ya, dan itu dijadikan disertasi. Contoh misalnya kalau di hutan tiba-tiba burung berhenti bernyanyi atau hutan tiba-tiba menjadi sunyi sekali. Biasanya hutan itu kan pasti ada bunyi jangkrik, bunyi burung, bunyi serangga-serangga yang lain. Kalau tiba-tiba sunyi, nah itu berarti akan terjadi gempa. Salah satu pertandanya itu. Lalu tiba-tiba burung berterbangan secara serentak dari kawasan yang sangat luas. Kalau di pojok hutan tertentu ada burung tiba-tiba terbang, itu karena mungkin dia melihat ular yang ada di dekat pohon tiba-tiba muncul. Tapi kalau dari banyak pohon-pohon atau luasan hutan yang cukup luas tiba-tiba burung berterbangan, itu juga bisa menjadi pertanda dari adanya tsunami. Terutama apabila malam hari. Nah, itu yang sering diwaspadai adalah ketika bencana terjadi di malam hari. Hutan itu kalau malam hari seru, ya, bising, karena banyak binatang-binatang yang hidup di malam hari dan mereka berteriak-teriak, berbunyi-bunyi. Tapi kalau tiba-tiba itu menjadi sunyi, nah itu adalah pertanda. Di tempat saya di Jawa Timur dulu, ya, di sekitar Gunung Kelut, itu selalu ada pertanda. Kalau ada ular tiba-tiba muncul di perkampungan di dekat kaki gunung, ya, Gunung Kelut, atau kijang, masih ada beberapa kijang tiba-tiba muncul. Binatang-binatang yang tidak biasanya muncul di kampung di dekat gunung tiba-tiba muncul, itu berarti ada aktivitas yang tidak mengenakkan yang akan terjadi. Itu biasanya pertanda akan terjadi gempa. Dan memang itu sudah rutin, antara 15-20 tahun sekali Gunung Kelut itu meletus. Ya. Itu semua menjadi peringatan dini yang perlu dicatat. Nah, aspek inilah yang harus dihitung, ya, ketika kita membuat perencanaan yang satu ini, perencanaan khusus yang disebut sebagai perencanaan kontingensi atau perencanaan kedaruratan. Perencanaan bagian dari perencanaan sosial, ya, karena itu berdampak pada kehidupan masyarakat, ya, dimensi sosialnya. Bagaimana kehidupan masyarakat seandainya setelah terjadi gempa bumi? Apa yang terjadi ketika gempa bumi? Listrik mati. Ya, kalau orang kampung listrik mati nggak masalah, mandi masih menimba air secara manual, ya. Apalagi dekatnya ada sungai. Tetapi kalau masyarakat perkotaan, listrik mati itu sangat repot sekali. Bukannya tidak bisa mandi, tidak bisa buang air kecil, tidak bisa buang buang air kecil maupun buang air besar, dan menjadi sangat repot, ya kan? Kalau WC-nya sudah WC otomatis pakai tandon itu kan, kampus misalnya, listrik mati ya mati aktivitasnya. Nah, dalam situasi semacam itu bagaimana? Pertama tentu harus ada tempat evakuasi. Lalu setelah dievakuasi, ketika listrik mati, air didapatkan dari mana? Kemudian bagi yang cedera, rumah sakit terdekat di mana? Kapasitasnya berapa? Lewat mana? Seandainya jembatan kemudian putus, alternatifnya lewat mana? Nah, itu semua dihitung, ya, sebagai bagian dari perencanaan kedaruratan. Nah, tentu ada tahapan-tahapan atau level-level yang mungkin terjadi ketika kita mengatakan ini sudah dilakukan, ya, siaga bencana. Ibaratnya begini, terjadi gempa bumi. Ya, gempa bumi kan skalanya mulai dari skala 1 sampai skala 9. Seandainya gempa bumi yang terjadi adalah 1 skala Richter, ya, orang terbangun pada malam hari. Oke. 1 sampai 3 orang hanya terbangun. Begitu 3 sampai 6, nah itu sudah terjadi kerusakan. Ya. 7 sampai 9 itu kehancuran. Apa yang terjadi ketika apa yang mesti dilakukan ketika levelnya adalah
level 3 sampai 6 kerusakan, banyak korban. Skenarionya apa? Nah, tentu berbeda dengan ketika nanti yang terjadi adalah skalanya 8 atau 9. Jogja pernah diramalkan, pernah diberi peringatan bahwa tahun-tahun ini itu memungkinkan terjadi gempa bumi di pantai selatan, di laut selatan skalanya 8, bahkan mungkin 9 skala Richter. Itu mengerikan. Kalau kedalamannya tidak terlalu dalam, ya, posisinya dekat dengan Pulau Jawa, itu akan menimbulkan kehancuran yang luar biasa di kawasan-kawasan yang terdekat. Dan potensi tsunami-nya juga akan sangat besar. Nah, tentu kalau seperti itu, skenario yang dibuat tentu akan berbeda. Ya, oleh karena itu, perencanaan kedaruratan adalah perencanaan tergantung kontingensi. Semuanya disiapkan, tetapi hanya akan dijalankan apabila terjadi. Kapan terjadinya, di mana terjadinya, berapa levelnya, itu akan mempengaruhi aplikasi atau penerapan dari perencanaan yang akan perencanaan yang sudah dibuat. Begitu ya tentang perencanaan sosial yang khusus ini perencanaan kedaruratan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mari kita akhiri sesi ini dengan bersama melafalkan hamdalah, alhamdulillah alamin. Kita ketemu pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.